Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah pembelajaran seni rupa anak usia dini. Kali ini kita akan masuk kepada materi konsep dasar seni rupa anak usia dini. Untuk kemampuan akhir pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu menelaah konsep dasar seni rupa anak usia dini dengan memadukan berbagai kajian literatur seni rupa. Nah, adapun submateri pembahasan kita kali ini ada 3 ya. Pertama yang kita pahami di sini tentang konsep seni secara umum, kemudian yang kedua konsep seni rupa anak usia dini, dan terakhir adalah hakikat seni rupa anak usia dini. Konsep seni secara umum itu perlu kita kaji terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada konsep seni rupa untuk anak usia dini. Sebelumnya di pengantar perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas seni secara garis besar saja ya. Padahal untuk seni itu sangat banyak sekali teori-teori yang mendukung kajian tentang seni tersebut. Ini menurut salah satunya ada beberapa ya, saya ambil 2 saja. Menurut Leo Tolstoy dalam Swaji-Bastomi menyebutkan bahwa seni adalah kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar dengan perantara tanda-tanda lahiriah tertentu untuk menyampaikan perasaan-perasaan yang telah dihayatinya kepada orang lain sehingga mereka kejangkitan perasaan ini dan juga mengalaminya. Nah, Tolstoy mengaitkan seni dengan pengamat sekaligus. Jadi dia tidak hanya mengaitkan seni tanpa ada dasar observasinya terlebih dahulu, sehingga Tolstoy ini beranggapan atau memberi kesimpulan bahwa seni sebagai alat komunikasi dan pencipta kepada orang lain. Kemudian menurut Suzanne Kalench dalam Darsono yang dirujuk dalam buku yang berjudul The Principle of Art oleh Collingwood mengatakan seni merupakan simbol dan perasaan. Perlu kita tekankan di sini kata-kata simbol dan perasaan. Karena kalau mengkaji tentang seni, kita tidak lepas dari simbol-simbol yang ada pada unsur-unsur seni rupa tersebut. Dan tentunya hasil karya tersebut ada, hasil karya tersebut tercipta karena adanya ekspresi perasaan si pembuat karya tersebut dan tentunya karyanya bisa tersampaikan maksud dan tujuannya. Nah, kemudian seni merupakan alat komunikasi pengungkapan perasaan batin seniman untuk dikomunikasikan kepada rakyatnya. Jadi beberapa teori-teori yang terkait tentang seni itu dapat kita simpulkan seni ini merupakan alat komunikasi, ya, alat berinteraksi, tapi berinteraksinya bukan melalui kata-kata, melalui bahasa, tapi pengungkapannya melalui seni tersebut. Itu konsep seni secara umum. Nah, sekarang kita masuk kepada seni rupa. Seni rupa itu identik dengan visual art. Visual art itu sebagai bentuk ungkapan seni yang mengekspresikan pengalaman hidup, peristiwa yang terjadi, pengalaman estetik atau artistik manusia dengan diungkapkan melalui unsur seni rupa. Nah, di sini keywordnya adalah visual, penglihatan, mata. Kalau kita bicara indra, ya, indra yang diciptakan oleh Allah kepada kita itu berkaitan dengan indra mata. Jadi sangat berharga sekali mata ini untuk bisa melihat keindahan-keindahan yang ada di atas dunia ini. Keindahan estetika yang ada, artistik yang muncul dari karya-karya yang ada. Termasuk di sini kita konteksnya adalah seni rupa. Nah, seni rupa itu ada 2 jenis ya. Nah, mari kita lihat jenis karya seni rupa. Ada seni rupa 2 dimensional, ada seni rupa 3 dimensional. Keduanya ini sangat berbeda ya, meskipun dia termasuk karya seni rupa, tapi ada perbedaan yang terjadi di masing-masing jenis ini. Pertama adalah seni rupa 2 dimensional. Karya seni rupa yang hanya memiliki 2 ukuran atau sisi. Mudahnya karya ini hanya memiliki panjang dan lebar saja, tanpa dimensi ketiga yaitu ruang. Makanya ada 2 dimensi katanya. Seni rupa 2 dimensi hanya punya panjang dan lebar, dan itu pun hanya bisa kita lihat satu arah. Berbeda dengan seni rupa 3 dimensional. Karya seni memiliki sisi panjang, lebar, tinggi, dan volume agar bisa dinikmati dari segala arah. Ini karya seni rupa 3 dimensi adalah karya yang memiliki ruang. Ini merupakan beberapa contoh
yang termasuk kepada jenis seni rupa 2 dimensi. Kita lihat di sini adalah lukisan. Jadi ada lukisan pemandangan alam, ada di sini lukisan perkotaan, dan di sini juga ada lukisan perdesaan. Nah, ini merupakan salah satu jenis seni rupa 2 dimensi. Artinya punya panjang dan lebar dan hanya bisa dilihat satu arah. Jadi makanya seni rupa 2 dimensi itu pajangan dinding itu juga termasuk kepada seni rupa 2 dimensi. Bagaimana dengan seni rupa 3 dimensional atau 3 dimensi? Nah, ini contohnya adalah patung atau keramik, karya seni keramik. Kenapa? Karena di sini kita tadi sudah tahu konsepnya ya, bahwa seni rupa 3 dimensi ini memiliki panjang, lebar, tinggi, dan volume, dan dia punya ruang. Di sini bisa dilihat dari berbagai arah, dari penjuru arah. Bisa dilihat dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas, dari bawah. Dan makanya dia punya ruang, punya dimensi 3 tadi, panjang, lebar, tinggi, atau ruang. Dan konsepnya adalah bisa dilihat dari berbagai arah. Setelah kita tahu konsep seni rupa, nah sekarang kita masuk kepada konsep seni rupa anak usia dini. Dia sama saja, cuman ini ada penambahan anak usia dininya di sini. Jadi tadi kita tahu bahwa seni rupa itulah visual art. Sama dengan di sini, karya rupa yang mengandung hasil pemikiran dan perasaan anak tentang diri dan lingkungannya. Ini menurut Pamadi ya. Jadi konsep seni rupa anak usia dini ini adalah hasil pemikiran dan perasaan dari anak usia dini tersebut tentang dirinya atau tentang lingkungan sekitar mereka. Bisa dia ekspresikan melalui karya seni rupa. Hakikat seni rupa anak usia dini itu adalah seni sebagai bahasa atau seni sebagai alat komunikasi. Nah, kegiatan ini sebagai sarana komunikasi anak secara visual. Jadi, kegiatan komunikasi atau bahasa di sini adalah bukan melalui kata-kata ya, bukan melalui percakapan secara langsung, tidak. Kalau seni rupa itu kegiatannya berkomunikasi secara visual. Jadi, dalam proses berkarya seni, pikiran dan perasaan anak akan bercampur secara aktif. Anak usia dini atau TK belum dapat membedakan, maka berpikir dan merasakan semuanya masih menyatu dalam kegiatan yang bersifat refleksi. Jadi maksudnya di sini adalah berkomunikasi secara visual. Jadi apa yang dia rasakan akan tertuang dalam sebuah karya seni, dan itu dimodifikasi bentuk simbol-simbol yang ada, ditransformasi menjadi sebuah karya seni. Dan kita sebagai orang dewasa akan paham, akan mengerti maksud dari karyanya tersebut. Nah, kita paham itu tentu melihat visual gitu ya. Apa yang dia buat tentu kita lihat secara visual dengan menggunakan alat indera mata kita. Nah, itu maksudnya ya. Jadi ketika anak membuat sebuah karya seni, entah itu dia lagi sedih, entah itu dia lagi bahagia, entah itu dia lagi kesal dan sebagainya, dia tuangkan dalam bentuk karya seni dengan memodifikasi, mengimprovisasi simbol-simbol yang ada. Contohnya kalau sedih, pasti mukanya ada tetesan air mata gitu ya, ada bintik-bintik di buah matanya gitu. Atau misalnya dia sedang bahagia, pasti bibirnya atau mulutnya itu seperti orang ketawa, melebar. Atau misalnya dia lagi kesal gitu ya, lagi marah, pasti dia akan matanya melotot. Kita kasih simbol-simbol seperti apa orang marah, seperti apa orang sedih, seperti apa orang bahagia. Nah, itu bisa dia ungkapkan melalui karya seni, dan kita orang dewasa bisa memahaminya. Nah, itu maksudnya seni sebagai bahasa. Selanjutnya, seni sebagai media bermain. Nah, kalau sudah berbahasa, tentu ada bermainnya di sini maksudnya adalah melalui bermain pengalaman yang didapat begitu luas, mulai berimajinasi, pikiran, dan perasaan anak bergerak untuk bereksplorasi dengan alam sekitar. Jadi maksudnya di sini adalah selanjutnya seni sebagai media bermain. Nah, kalau sudah berbahasa, tentu ada bermainnya di sini maksudnya adalah selanjutnya adalah hakikat seni rupa anak usia dini, yaitu seni untuk mengutarakan ide, gagasan, dan angan-angan.
melalui seni, anak itu mampu mengutarakan lewat gambar dan simbol. Ide-ide yang dia dapatkan, gagasan-gagasan, mungkin bisa juga imajinasinya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dan dia rasakan, atau bisa jadi cita-citanya gitu ya. Dia mengutarakan ide-ide itu dari pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan. Nah, di sini ada dua gambar, dua dimensi, itu gambar pesawat. Nah, simbol-simbol dari pesawat itu ada apa aja? Tentunya ada sayapnya gitu ya, kemudian ada ekornya, kemudian ada jendelanya dijejer gitu ya. Nah, ada batang atau tubuh dari pesawat itu tersendiri gitu ya. Kemudian di dalam pesawat itu ada siapa aja? Ya, ada penumpangnya dan ada pilotnya. Nah, ini sudah terlihat jelas ya simbol-simbol itu, meskipun tidak seperti yang realitanya tidak seperti yang kenyataannya gitu ya. Cuman dari sini saja kita sudah paham ini. Wah, ini pasti pesawat. Nah, kemudian gambar yang kedua, mungkin ya kembali ke gambar yang pertama itu. Tadi kita mengatakan bahwa hakikat seni rupa itu mengutarakan ide, gagasan, dan angan-angan. Mungkin dia membuat idenya itu, membuat pesawat itu dari terinspirasi dari film-film kartunnya atau film-film favoritnya. Bisa jadi apa yang dia sukai, benda-benda yang dia sukai, contohnya benda transportasi yang dia sukai, ya pesawat ini. Gagasan-gagasan itu muncul gitu ya, dia tahu ciri-ciri bentuk pesawat itu, simbol-simbolnya seperti apa. Dan yang kedua di bawahnya itu ada gambar yang tadi ya, saya sengaja mengambil kembali. Di situ gambarnya adalah gambar orang sakit, ada dokter, ada suster, perawat, ada temannya yang menjenguk. Ekspresinya itu coba kita lihat, ekspresinya itu ekspresi sedih atau bahagia. Ada simbol-simbolnya kan. Kalau simbol bahagia pasti mulutnya lebar gitu, tidak angkat tangannya, tandanya bahagia gitu ya simbol-simbolnya. Kalau seorang dokter simbolnya pasti ada punya stetoskopnya gitu, alat medisnya gitu ya, alat medisnya. Begitu juga dengan perawat, ada kostum atau baju dinas perawat itu warnanya putih gitu ya. Sudah tergambar simbol-simbol yang sudah mereka eksplor dan diimprovisasi, dimodifikasi, dieksplorasi, sehingga kita tahu itu perawat, kita tahu itu dokter gitu. Kemudian pasiennya juga merasa bahagia. Kemudian ada temannya menjenguk. Kenapa saya bilang ada temannya menjenguk? Karena dia bawa tas gitu, pasti tamu. Kalau ada tas itu identik dengan tamu atau temannya gitu ya. Itu salah satu contoh hakikat seni rupa yang mengutarakan ide, gagasan, dan angan-angan. Baik, demikian pemaparan konsep seni rupa anak usia dini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf segala kekurangan. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua,